Kan Jepang suka digituin dulu kan. Rooftop on fire, berarti mainnya di rooftop. Sambil dibakar. Bahkan lu gede nih, udah kayak spring bed kan. Bangsat lu. Terus? Adis kan di atas kan kecil banget. Berarti Adis bisa kayak gini dong. Sambil gini. Oh, lu tahu dong, Adis dancer dong. Dirga, nggak kedatangan sih, emang gue suruh ya ke rumah. Nah, gua yang pengen main, udah lama gua harusnya main ke sini. Teman-teman udah pada main, tapi gua belum kan. Iya, bener juga sih. Nah, karena sekarang lagi pandemi, lagi nggak terlalu sibuk, makanya dia bisa. Lagi libur syuting, anjing. Ya, Gilang, kalau orang nanya apa kabar sih, kayaknya basi banget ya. Bener gak sih? Ya udah, lu mau tanya apa gue jawab. Gue udah siap pokoknya. Karena lu temen gue, lu tanya apapun gue akan jawab. Siap ya? Iya dong. Kan badan lu gede banget nih. Ah, terus? Titit lu kecil apa gede? Gue titit gue tuh kayak kaleng kornet. Dia ukuran rata-rata orang Indonesia. Kaleng kornet yang mana nih? Kan ada yang jumbo, ada yang paling kecil banget, yang isi satu ikan. Jadi kalau lu bandingin sama bule-bule, gua itu standar Asia. Tapi diameternya boleh diadu. Oh, coba aduh Mayam. Ya, mas gua langsung. Lu tahu mic yang lu pakai ini? Tahu. Nah, diameter segitu. Iya. Masa? Seperempatnya lah. Kecil langsung. Anjing. Lu tau cotton bud? Tahu. Segitu. Kecil banget dong. Tapi lu bisa bertahan lama sama Adis ya dengan titik yang sekecil itu. Bisa, karena kan ukuran dari vagina juga beragam-ragam. Oh iya, lu pernah ketemu ukuran vagina semana tuh? Ada waktu itu gua colok-colok, nggak taunya lubang kuping. Enggak dong. Kalau gua itu kan yang penting gimana cara lo memuaskan. Paham gak maksud gua? Paham. Lu walaupun nggak sepanjang pemain-pemain bokep, tapi kalau lu mengerti cara pemain memuaskan. bokep ada yang pendek dari Jepang, cuma segini. Banyak. Anjing, serius lo? Iya. Nggak kelihatan dong berarti kalau. Lu ngeliat? Lagi ngaca. Kakek Sugiono apa kabar? Oh, gede lumayan dia. Masa sih? Iya, lu mah nggak lihat. Makanya si kakek Sugiono itu banyak yang mau jab-jab itu. Oh gitu. Iya. Kan gua penonton setia Jaf. Makanya yang berisik itu ya? Yang berisik. Belum dimasukin udah. Ayo. Itu. Baru deh. Kan Jepang suka digituin dulu kan. Oh, ayo. Si anjingnya bego ya emangnya. Lu pernah sama orang Jepang gak sih? Pernah dong. Mantan laki gua kan Jepang, tapi udah blasteran. Oh, gitu. Sama gitu juga maksudnya. Ya, imajinasinya liar tapi gitu. emang nggak tahu ya, kebanyakan emang kalau orang Jepang rata-rata fetisnya memang gila sih. Nah itu maksud Makanya gua. di negara Jepang kenapa kita bisa gampang banget nemuin yang namanya sex toys. Iya, ya kan? iya benar. Sex toys. Karena betul. memang mereka kalau untuk urusan seks udah nggak tabu. Benar. Fetis mereka gila iya, sih. dan emang udah ada tempatnya untuk kalau lu mau jadi pemain bokep boleh. Boleh. Ya Industrinya kan? ada di sana. Bahkan Iya. gua beberapa kali ada satu supermarket di sana, Donki namanya. Jadi di lantai berapa itu mereka menjual sex toys. Mereka jual foto-foto dari pemain-pemain Jaf juga. Terus pertama Adis gini waktu itu bilang, ini JKT apa kalau di Jepang? AKB48. Mungkin gua bilang gitu. Terus gua cek lagi, kok AKB48 pakai bikini semua. Terus gua kenal muka-mukanya. Oh enggak, ini ada Asuka Kirara, ada Sora Aoi. Gua bilang, ini Jaf. Gua bilang gitu. Tapi lu ke Jepang sama Adis, lu beli toys gak? Gua tadinya mau beli nih Ki. Jadi gini, di gedung sex building itu ada lantai yang tidak boleh dimasuki oleh perempuan. Jadi ada lantai, aku lupa lantai berapa sayang, lupa deh. Lantai 2 sama 3. Di sana tuh ngejual kayak tete-tetean. Tadi gua kayak mau beli, cuman kalau gua beli ngapain gitu kan? Ntar Adisnya bete lagi kan, gua akhirnya lah nggak usah ngapain. Maksud gue buat lucu-lucuan tadinya gitu. Ya cuman gue sudah terpuaskan lah melihat apa yang ada di dalam seks. Berarti lu nggak beli dildo, nggak beli gitu. Gue beli dildo buat apaan anjing? Enggak buat. Kan kalau udah
suami istri buat kadang-kadang, ini. wah kacau loh. Nah, lu yang kacau. Lu yang gak ngerti. Aduh, Niki. Ya, Bokep itu adalah referensi yang paling pas untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. betul. Iya, jadi gua nggak perlu pakai sex toys. Ya kadang-kadang kan misalkan Kan gua bisa pakai ini sih. gede banget. Gede banget lah. Anjing. Itu jadi Gitu. bus ya. Iya kan sensasinya beda. Oh, jadi lu nggak pernah pakai alat bantu gitu? Gak pernah, kurang puas betis gua masukin. Anjing gede. Ini apa sih? Paha ya? Paha anjing. Gede banget. Gua megang 2 tangan aja tuh. Gak Masih buat. belum cukup. Gak buat. Ini udah kayak badan lo ini segini tuh. Beneran. Kayak gitu ceritanya. Jadi maksud gua kalau lu tanya soal apakah gua beli alat-alat itu untuk memuaskan, gua rasa mungkin belum sampai ke tahap itu. Tapi gua yakin gua bisa melakukan apa yang gua bisa sekarang dengan referensi bokep-bokep yang gua tonton. Oh, nah dari referensi bokep-bokep yang lu tonton, gaya favorit apa yang sudah lu praktekkan? Gaya favorit apa ya? Yang sudah gua praktekkan ya? Iya. Kalau tidur ditindihin mah biasa. Biasa itu. Gua Rooftop on fire udah pernah? rooftop on fire berarti mainnya di rooftop. Sambil dibakar. Dibakar sama warga anjing. Goblok. Enggak sih. Sensasi terliar yang pernah gua lakukan tuh nggak liar-liar banget sih gua. Jadi biasa aja, tapi posisi yang paling gua suka adalah gua di bawah. Oh iya, karena lu Karena gede. itu satu. Terus yang kedua nih Ki, kalau lu di bawah, menurut gua imajinasi gua adalah gua ngeliat ceweknya tuh Keindahan. wah keindahan tubuhnya gitu. Nah, berarti kalau lu di bawah kan lu gede nih, udah kayak spring bed kan. Bangsa tuh. Adis kan di atas kan kecil banget. Iya. Berarti Adis bisa kayak gini dong. Sambil gini. Lu tahu dong, Adis dancer dong. Iya. Adis kan bisa gini pasti kan. Aduh jungkir balik Niki dia mah. Wah. Udah puas gua udah. Makanya gua ajak kawin. Iya bener juga. Kenapa? Karena gue yakin dia bisa memuaskan gue. Pas gue merit, ijab kabul, bener. Puas aneh. Gimana tuh? Oh gitu. Jadi lu punya fetish nggak sih? Kan biasanya laki-laki dewasa tuh ada fetishnya, ya kan? Ada gue. Fetish lu apa? Fetish gue tuh ya, anak sekolah. Terus dia pakai baju putih. Terus bajunya basah. Tapi lehernya diikat gitu kayak. Enggak bego, itu mah pocong bangsat. Anjing, emang gue bilang bungkus. Bangsat nih orang nih. Bukan, itu imajinasi gue. Atau pokoknya segala sesuatu yang dikenakan tapi warnanya putih. Misalnya kayak sekretaris gitu kan, kalau di bokep-bokep kan sekretaris keluar tuh gitu kan. Terus apapun itu misalnya tank top warna putih. Entah kenapa putih itu menurut putih gua itu lo bikin bergairah ya? Iya, bikin gua bergairah. Terus kalau dia misalnya pakai daleman warnanya lebih berani gitu ya. Baby dengerin ya. Nah, jadi terus warna merah atau warna apa, terus atau kemudian kita lepas set dalemannya dulu lepas. Kan nyeplak tuh. Nyeplak. Nah, itu tuh aduh Niki, it's the best, ya. the best. Tapi gua karena lu teman gua kali ya. Jadi lu pakai putih begini gua udah ya udah temen gua udah. Tapi gua nggak ada dalemannya. Hah? Gak ada daleman bagaimana? Isinya Biasanya apa kan, oli? Iya biasa kan orang 2 kan. 2. Sebenarnya tuh gue punya pentil 8. Kucing. Oh, anak Cuma kucing. nggak gue liatin. Oh iya bahaya soalnya ya. Iya. Jadi biar bisa sekalian gitu 8 orang. Tap gitu ya Niki. Pernah nggak 8 orang? Belum dong, gue 1 aja ngos-ngosan. Lo tapi ada pernah kepikiran buat apa gitu? Dulu pas pacaran, gue pernah. Oh iya. Iya, maksudnya gue tidak dengan pacar gue. Oh, dengan paham kan? orang lain tahu. Ya, gue pernah melakukan itu. Cuman nggak, ya cuma aja. Lo bahas apa? Tapi ada tahu nggak? Hah? Gue cerita semuanya ke dia. Semua cerita. Gue cerita, gue pernah pijit, gue pernah kemana, gue pernah bandel, gue pernah nakal, gue ceritain. Maksud gue mau merit, ya lu tau lah gitu gimana badungnya gue. Kalau lu mau terima syukur, ya enggak juga jangan gitu kan. Jadi maksud gue daripada dia denger dari orang lain nih Ki. Bener, tapi kan lu hebatnya adalah ketika lu dulunya bandel, pas lu sudah memutuskan untuk menikah, lu berubah. Itu hebat. Iya. Ya kan? Itu... Ada kan orang yang dulunya begitu, sekarangnya malah makin gila banyak. Iya. Sebenarnya godaan sih banyak banget Iki. Godaan tuh banyak banget. Apalagi kan lu artis kan. Iya benar. Cuman ya memang ada beberapa teman-teman yang akhirnya bilang bahwa ya mau ngapain nyari masalah kayak begitu. Jadi ya udahlah mending stick tuh satu orang aja. Iyalah.
sama aja sebetulnya. Sama kan, makanya berbeda sensasi tadi. Iya, yang beda itu adalah baunya. Si anjing. Si anjing. Bangsa. Ya kan? Bangsa. Ada Maggie yang nggak ada bau sama sekali, ada yang bau asem-asem, ada yang kencing, ada yang bau cumi, ada yang bau ikan asin. Banyak. Aduh, pas bau cumi keluar tintanya nggak tuh anjing? Tintanya lengket-lengket gitu putih-putih. Masa lu nggak pernah ketemu? Gue sih belum pernah ya. Maksudnya kalau gue sih semua bersih. Boleh ditanya sama orang-orang yang pernah sama gue tuh nggak pernah mengecewakan. Ya gue nanya sama siapa nih? Siapa ya teman-teman lu? Kepeloton lu anjing. Siapa ya? Ada lah. Ada lah ya. Tahu lah, nggak usah ya. disebutin. Nih ya, kemarin kan katanya istri lo itu habis transfer embrio. Nah, Ya. gimana sekarang prosesnya? Transfer embrio ya. Jadi kalau sekarang ini proses transfer embrio itu memang harus dilakukan. Mungkin kalau nggak berhasil coba lagi. Nah kebetulan kan kita embrionya masih punya 2 lagi ya. Masih punya 2. Nah itu 2 itu lagi di PGTA, lagi dites kromosom sama jenis kelaminnya. Dan setelah dites baru kemudian nanti menunggu siklus mens berikutnya baru Adis disuntikin lagi. Oh gitu. Heeh. Seberapa besar sih Gilang rasa lu pengen punya anak? Wah gede banget nih, gue ngelihat teman-teman kita yang punya elu gitu, gimana lu kuatnya ngejagain anak, terus gimana proteknya elu, terus semuanya deh pokoknya. Terus kalau mereka lagi jalan ke mall gitu kan bawa anak-anak ya, gue sih kepikiran sampai ke situ sih, pengen banget. Dan gue waktu yang anak yang kedua itu gue ngebayangin gini, wah kalau sampai sekarang nih, kalau sekarang dia masih hidup umurnya segini ya gitu. Gue pengen banget, gue tuh pencinta anak-anak, gue sama Adis tuh pencinta anak kecil. Tapi lu nggak ada kepikiran buat kayak biasanya kan orang kalau mau punya anak dia ngangkat anak dulu buat pancingan. Iya. Banyak yang menyarankan kita seperti itu, cuman mungkin itu langkah yang belum berani untuk kita lakukan karena resikonya juga ya kita timbang-timbang besar kan ya, nggak sembarangan kayak gitu. Jadi saat ini kita coba aja buat bikin anak dari proses yang sedang kita jalani. Sebenarnya Niki, secara kesehatan dari sperma gua atau sel telurnya Adis itu tidak ada kesalahan apapun. Mungkin lu salah masuk kan? Anjing mungkin ya. Harusnya lurus, harusnya lurus. Oh, harusnya lurus. Mungkin lo agak bengkok gitu. Jadi nggak nempel di rahim. Jadi ya? nggak nempel. Oh iya, keluar lagi gitu. Oh iya, mungkin juga kali ya. Titik tuh kurang panjang kali. Enggak, dia sering mentok. Aduh. Terus lu bisa ngomong lagi nggak terus yang panjang? Iya enggak maksud. Iya kayak gitu. Jadi proses yang gue lakukan masih embrio transfer dan nanti menunggu siklus mens berikutnya baru akan disuntikan kembali. Seperti itu Niki. Iya. Tapi ya mudah-mudahan ya Gilang ya. Tapi katanya nih ya, setahu gua kita tuh tidak boleh mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Nanti jadinya susah dikasih. Oh iya. Maksud gua ikhlasin aja. Ya, gue juga ngomong gitu kok ke Adis juga. Maksudnya Adis juga kadang-kadang ngingetin gue juga bahwa kalau memang kita udah usaha, Tuhan belum ngasih, berarti ya udah. Apapun keputusan Allah kan itu yang terbaik dong. Benar. Masa kita mau jadi menuntut, oh kok kayak begini lah, nggak bisa, orang dia yang nitipin gitu. Betul. Gilang, berapa sih budget lo off air sama on air kira-kira aja? Random sekali ya, tiba-tiba dari anak ke budget ya. Emang begitu. Bagus, tapi bagus kayak begitu. Budget, kok kisaran aja ya? Iya kisaran dong. Iya, 80 sampai 150 lah. Wih, off air. Off air. Kalau on air? Kalau on air gua masih double digit Niki, alhamdulillah. Iya dong, harus dong. Gue juga double digit. Wah, lu mau tahu gua mahal lu mah emang. Gila lu mah, gua nggak sampai selu. Ya iya pasti dong, kan Iya lebih dong. terkenal gue. Lu kan Iya pasti. Kalau gua tuh berapa ya Niki ya? Ya kecil lah. ya pokoknya standar segitulah ya buat Standar orang-orang yang segitulah. sudah warawiri di Iya. dunia pertelevisian, apalagi kan lo sama gue lumayan udah lama ya. Lo berapa tahun sih di dunia showbiz? Gua 11 tahun ini, lu lebih lama. Sama, gue 12 tahun, beda setahun 12 tahun, doang. beda Iya, setahun, iya, ya wajar kalau udah di double digit tuh udah wajar ya kan. Gua 2,5 lah. Ekstras. Ini kan orang baru ngeh banget nama Gilang Dirga ya kan sekarang ini. Lu tuh dulu meleteknya itu dari program apa? Awal tuh gue Extravaganza.
Tapi kan orang kurang. Udah nggak nonton lah ibaratnya. Pas udah nggak nonton 3 bulan bungkus. Terus gue dikontrak sama Trans TV 3 tahun. Setelah itu gue warawiri kemana-mana di program Trans TV juga. Keluar dari Trans TV, udah nggak kontrak lagi. Gue cari di TV-TV lain. Masuk gue ke MNC waktu itu KDI. Setelah dari MNC gue pindah ke MTech tahun 2015. Dari situlah mulai regulernya panjang. Dangdut setiap malam. Gue rasa sih memang mungkin titik baliknya sebenarnya bukan di dangdut, tapi gue dulu sempat ada di titik terendah nih ketika gue tidak percaya bahwa gue akan masuk ke TV lagi. Momennya adalah saat ketika waktu itu Trans TV ada program bagi-bagi berkah namanya. Selesai, bungkus, kemudian udah nggak ada program yang masuk ke gua. Akhirnya gue siaran radio di Prambors waktu itu. 8 bulan gue siaran radio di Prambors sambil nungguin kayaknya TV nggak beneran manggil gua lagi gitu kan. Terus 3 bulan sebelum gua cabut dari Prambors itu kosong, TV bener-bener nggak ada. Tiba-tiba Creativepreneur waktu itu mengadakan seminar isinya Raditya Dika, ada yang punya Kaskus, ada bla 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 dan lain-lain. Gue jadi hostnya dan dihadiri oleh Pak Hairul Tanjung, dihadiri oleh Sandiaga Uno waktu itu, ada juga Peter Gonta waktu itu, dan mereka semua senang dengan apa yang gue lakukan. Akhirnya pada saat selesai Pak CT langsung nepuk bahu gue, terus dia bilang nanti kamu saya bikinin acara ya di Trans TV. Oh siapa gitu. Nah setelah itu baru gue masuk di EKS. Muncul lah waktu itu kan, wah di up banget, semua orangnya welcome di situ. Jadi gue benar-benar dirangkul, gue benar-benar dieksplor kemampuan gue. Dari situlah menurut gue titik balik gue untuk masuk lagi ke televisi. Nah sampai sekarang. Dari tadi bawa Trans TV melulu, lu penjilat ya? Gue tuh penjilat banget. Gue penjilat. Karena dia lagi dipakai Trans. Karena gue lagi dipakai Trans TV. Nggak, pada intinya begini, sebenarnya kan penjilat itu adalah skill dong. Iya dong. Iya, jadi belajarnya lama loh. Belajarnya lama dan nggak bisa sembarangan. Bener. Orang, lu harus baca dulu nih orang bisa dijilat nggak ya gitu kan, atau level bisa ngejilatnya sampai batas mana gitu kan harus. Tapi kan secara prinsip sebenarnya ngejilat adalah nyenengin hati orang. Betul. Iya dong. Benar. Iya, makanya gue setiap kali di TV mana gue selalu bilang gue cinta sama TV ini gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal penjilat ya. Terus suka jilat juga? Kan patah lagi, random lagi. Gila sih. Memang lu tuh tidak boleh ada diksi-diksi yang mengarah ke arah seks. Anjing emang. Iya. Gue suka ngejilat. Suka kan? Nah, seberapa penting seks buat Gilang Dirga? Waduh, penting banget nih Ki. Seks itu salah satu bentuk komunikasi. Betul. Ketika lo lagi stres ribut sama bini lo atau gimana, terus tiba-tiba lo melakukan hubungan seks puas. Ya baik, udah selesai ya? Karena itu stress release juga ya, gitu. Betul. Dan gue tipe orang yang gimana pun caranya lo mesti keluar duluan. Oh baik, berarti lo ya, lo akan menunggu itu ya. Gue akan menunggu karena gue mau muasin lo juga gitu. Dan gue senang ketika lo puas. Gitu. Gue lagi ngebayangin gila. Tuh, ini kebiasaan lo kayak gitu nih emang. Iya, emang anjing emang dia. Dia nama dia ngebayangin. Lo bayangin cowok gendut, titik nggak begitu gede, ya. Makanya gue bingung si Adis kok. Gue aja lah ngebayangin lo telanjang aja susah banget gila. Jijik pasti ya. Ya begitu. Gue nggak habis pikir. Tapi kan kita punya skill nih Ki. Iya dong. Makanya dia tuh selalu nge-push gue untuk kamu kurusin dong. Karena gue tahu sebenarnya dia juga jijik. Gitu. Jadi kalau gue nggak muasin dia, gue kayak apa yang bisa diambil dari gue? Paham nggak maksud gue? Paham. Iya, gue bisa ditinggalin kan. Iya, Nah, sekarang gue lagi diet. Tapi nggak bagus. Tapi gue senang loh, maksudnya sama rumah tangga kalian ya tidak pernah diterpa isu miring, tidak pernah ada perselingkuhan selama ini yang gue dengar. Gimana sih Gilang cara lo menjaganya Gilang? Oh no, sosok nanya lo anjing. Bukan, gue ini kan termasuk orang yang gagal terus dalam pernikahan. Aduh. Jadi gue tuh harus sering-sering nanya sama orang yang bisa mempertahankan pernikahan sampai bertahun-tahun. Niki, problemnya tuh bukan gimana caranya lo bisa memperbaiki pernikahan, tapi menurut gue problemnya adalah gimana lo bisa menerima pasangan lo sampai sejauh mana gitu aja. Jadi maksud gue kalau gue bicara pernikahan, lo lebih pengalaman dari gue.
Tai kucing lah gua mau ngomong apa. Lo lebih pengalaman, lo lebih tahu orang kayak gimana. Lo lebih sering keluar negeri, lo lebih sering ngobrol sama orang luar, lo lebih sering kemana-mana. Wawasan lo pasti lebih luas dari gua. Dan kita punya hidup yang berbeda-beda. Kita punya cara berumah tangga juga berbeda-beda. Jadi kalau gua jelasin cara gua berumah tangga, belum tentu pas di elu. Kayak begitu, menurut gua ya. Tapi mungkin bukan itu juga sih Gilang, karena pasangan gue kan emang kayak tai anjing semua. Ya karena lu juga tai anjing. Tapi gue gak pernah selingkuh. Oh bagus. Maksud gua gini, kalau yang gua lakukan adalah ketika gua sama Adis, gua bener-bener stop. Gua nggak lagi kayak bangsat gitu Nah kan. ini enak kayak begini Gilang. Ya susah nih Ki. Susah cari cowok yang kayak begitu. Kalau gua ketika gua udah mau laki-laki yang gue pikir dia dulunya bangsat, dia sekarang ketemu gua dianya berubah, ternyata kan enggak, malah tambah gila. Iya. Berarti lu bucin juga berarti lu ya? Gue bucin banget. Oh, iya. Tapi gue sekarang enjoy lah dengan kehidupan gue yang sendiri. Ya udahlah, kayak kalau sekarang nih, yang penting kan anak-anak lu dulu kan. Iya, apapun bener. itu anak-anak lu dulu. Bener. Intinya kalau ada cowok nggak suka sama anak lu, buang aja jauh-jauh. Intinya gitu dong, karena Iya. kan apapun itu yang mau jadi pasangan lu juga lu harus cinta sama anak-anak lu Bener juga. dong, iya. Pernah nggak sih ada kejadian lucu saat lu melakukan hubungan suami istri? Gilang Dirga, jujur, kapan terakhir lu coli? Lu lebih pilih kehilangan pekerjaan selamanya atau kehilangan istri tapi bisa nikah lagi? Sebutin 3 artis Indonesia yang menurut lo pencitraannya gede banget, Nah, yang kehidupan aslinya beda sama TV. nah.